Halo, nama saya Dina Safitrini Raswari dari kelompok 2, NPM saya 1906355825. Saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arasa Riza dengan nomor NPM 19063788873. Di sini tugas saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Noval Firmansyah dari Departemen Teknik Sipil dengan NPM 1906357093. Tugas saya di sini adalah membawakan penutup dari video ini. Nama saya Ruben Agustinus Cesin dengan NPM 1906378854. Tugasnya sebagai pemberi contoh. Nama saya Ruben Christopher dengan NPM 1906301040 sebagai pemapar materi. Perkenalkan, nama saya Salva Julia Aurelia dengan nomor NPM 1906302011 akan menjelaskan mengenai materi aplikatif dari pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun dan membentuk karakter seseorang. Karakter tersebut atau sifat tersebut akan mengakar dan berkembang di dalam diri seseorang tersebut, sehingga mempengaruhi seluruh tindakan, ucapan, sikap, dan tanggapan orang tersebut. Pendidikan karakter memiliki beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan kualitas kepribadian seseorang, menunjang prestasi akademis, mengajarkan nilai-nilai budaya yang berlaku di kerja peradaban, dan meningkatkan toleransi antar umat manusia sehingga menghargai seluruh perbedaan yang ada. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar para siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya sendiri di tempat lain. Contohnya adalah beberapa masalah-masalah yang bersifat moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan bahkan etos kerja yang rendah. Contoh-contoh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya 4 remaja begal yang bersenjata celurit yang dibekuk oleh Polrestro Depok. Ada pula siswa yang diduga telah memukul cleaning service di sekolahnya. Contoh lainnya seperti video siswi SMP di Kendal yang merokok dan mencium pria. Dan yang akhir-akhir ini sangat viral adalah YouTuber atau seorang konten kreator yang ternyata menjadi tersangka dari prank sembako isi sampah. Dari contoh-contoh tersebut dapat dinilai bahwa pendidikan karakter di Indonesia masihlah sangat gagal dalam mendidik anak-anak bangsanya. Dan jika hal ini diteruskan, maka yang terjadi adalah kejahatan-kejahatan yang melibatkan skala yang besar. Contohnya seperti korupsi, penipuan dalam skala yang besar, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambaran dari tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di berbagai sektor masyarakat. Dapat dilihat bahwa 26% korupsi terjadi di pelayanan umum dan bina marga yang kemudian diikuti oleh sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dari tahun 2014 hingga tahun 2015 banyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengungkap bahwa 803 kasus tersebut menyangkut 967 terdakwa korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan moral atau pendidikan karakter di Indonesia masihlah sangat rendah. Pendidikan karakter di Indonesia masihlah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual namun tidak memiliki akhlak yang baik. Tidaklah mengherankan jika orang-orang ini justru terjerat dengan kasus-kasus tindakan kriminal seperti salah satunya tindakan korupsi. Namun, korupsi ini berlaku kepada orang-orang yang sudah dewasa dan memiliki jabatan yang stabil. Pada anak muda atau remaja, mereka cenderung akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja, seperti salah satunya adalah hura-hura, coret-coret seragam, konvoi, dan ada yang bahkan berakhir dengan begal atau tawuran.
Berikut adalah hasil survei atau kuesioner yang ditujukan kepada 60 responden. Dari 19 kasus atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan karakter yang baik, 27 dari 60 siswa tersebut mengaku telah melakukan semuanya. Hal ini juga membuktikan bahwa pendidikan karakter di Indonesia masihlah sangat rendah karena hampir sebagian siswanya masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral. Selanjutnya bagaimana efektivitas pendidikan karakter di Indonesia? Apakah itu jadi suatu yang efektif? Untuk mengetahuinya kita perlu mengenal aspeknya. Yang pertama adalah pengetahuan, bagaimana siswa telah mengetahui seberapa dalam siswa memahami apa sih pendidikan karakter itu. Kemudian kedua, perasaan, bagaimana siswa merasa afeksi terhadap sesamanya maupun afeksi dari pengajarnya. Itulah sebabnya mengapa pendidikan karakter diajarkan sejak usia dini, agar siswa mendapat contoh langsung dari gurunya atau dari lingkungannya mengenai perasaan ini, afeksi. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah tindakan, bagaimana output dari pendidikan karakter itu sebagai faktor penilaian, aspek penilaian dari pendidikan karakter. Kemudian karakter yang harus dicapai ada 6, yaitu pertama trustworthiness, yaitu kejujuran seseorang, bagaimana siswa itu memiliki output yang jujur. Kemudian fairness, pemikiran terbuka dan tidak suka memanfaatkan orang lain, bagaimana perilaku siswa dalam hal ini juga. Kemudian caring, bagaimana siswa dalam pendidikan karakter ini memiliki output yang mengasihi orang lain, yang care pada orang lain. Kemudian respect, bagaimana karakter seseorang ini menghargai dan menghormati orang lain, terutama yang lebih tua maupun sebayanya maupun sesamanya. Kemudian citizenship, itu sadar hukum, bagaimana siswa ini dalam sekolah ini bagaimana, apakah sudah menaati hukum dengan baik, apakah sudah mengerti hukum-hukum, apa hanya karena takut atau bagaimana. Kemudian responsibility, bagaimana siswa itu bertanggung jawab dan disiplin, apakah siswa sekarang itu sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dan ini sudah diajarkan sejak dini. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita mengenai pertimbangan apakah efektivitas pendidikan ini, apakah pendidikan karakter ini sudah berjalan. Kemudian pendidikan karakter memiliki 3 desain. Yang pertama berbasis kelas, bagaimana siswa dan guru itu memiliki relasi yang baik dalam kelas. Kemudian berbasis kultur sekolah, bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang kulturnya mendukung pendidikan karakter, maupun komunitas di luar sekolah non formal seperti keluarga dan masyarakat. Permasalahannya, sampai saat ini belum ada data resmi dari pemerintah akan evaluasi pendidikan karakter di Indonesia, sehingga belum dapat dinilai secara objektif. Namun secara subjektif mungkin kita dapat menilai dari perilaku siswa-siswa masa kini, di mana kita masih melihat adanya tawuran, bullying di sekolah. Habis lulusan kita bisa melihat yang terakhir ini masih mencoret-coret baju dan sebagainya, masih melawan orang tua siswa-siswa. Mungkin secara subjektif kita bisa melihat seperti itu, namun pastinya sampai saat ini belum ada evaluasi dari pemerintah akan ketercapaian pendidikan karakter ini. Salah satu contoh karakter yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kedisiplinan. Lalu apa yang dimaksud dengan kedisiplinan itu? Kedisiplinan adalah suatu kepribadian yang dibentuk melalui proses yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Sikap ini sudah seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, terlepas dari statusnya sebagai siswa ataupun bukan. Mengapa kedisiplinan itu sangat penting? Karena apabila seseorang memiliki kepribadian disiplin ini, maka setiap proses ia belajar ataupun melakukan kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena prioritas yang ia tetapkan akan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dengan demikian, proses itu akan berjalan dengan semestinya. Maka dapat disimpulkan bahwa
Kunci kesuksesan dari suatu proses ialah kedisiplinan dari orang yang melakukan proses tersebut. Namun realitanya, masih banyak orang-orang yang tidak disiplin pada dirinya sendiri. Tentunya hal ini akan merugikan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Bagaimana contoh orang yang tidak disiplin dan merugikan dirinya itu sendiri? Nah, ini dapat disimak pada contoh berikut. Aduh maaf Pak, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Iya Pak, saya sedang sakit demam Pak. Sini coba, saya cek. Kok nggak panas? Kamu bohong ya? Iya Pak, sebenarnya tadi malam. Wah, udah jam berapa nih? Nak, kamu nggak tidur? Udah jam 12 loh. Iya bu, ntar aja. Jam berapa nih? Aduh, aku terlambat sekolah. Aduh, kamu ini udah tidak disiplin, tidak jujur pula. Jangan dong kamu anggap remeh kedisiplinan dan kejujuran. Itu kan bagian dari karakter kamu. Kalau misalkan kamu tidak bisa mengembangkan karakter kamu jadi baik, untuk apa kamu sekolah? Percuma kalau kamu sekolah tapi nilainya saja yang bagus. Ya Pak, saya menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, jangan kamu anggap remeh karakter kamu sendiri ya. Itu penting loh, lebih penting daripada nilai kamu. Demikianlah video pemaparan pentingnya pendidikan karakter. Kesimpulan yang dapat diambil kali ini adalah pendidikan karakter yang efektif dapat melahirkan insan-insan yang berbudi pekerti luhur, insan yang senantiasa jujur, disiplin, dan berani dalam kebenaran. Negara ini butuh banyak orang dengan karakter baik, agar negara ini menjadi negara yang makmur bagi seluruh rakyatnya. Solusi yang kelompok kami tawarkan kepada pemerintah, khususnya kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera merancang kurikulum yang berbasis pembangunan karakter, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang perkuliahan, serta kelompok kami berharap kepada orang-orang yang telah memiliki karakter baik untuk senantiasa memberikan tauladan kepada orang di sekitarnya agar hal ini menyebar seantero negeri ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan proyek akhir MPKTA kali ini.